Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Upland dan teman-teman petani yang ada di Upland semuanya. Pada hari ini kita bersama Pak Junaidi Said dengan Pak Renli beliau. Ya, siap. Beliau dua tokoh ini sudah tidak asing lagi kita dalam dunia pertanian organik, terutama untuk Jakaba. Nah, Pak Renli sama Pak Junaidi kan kita sudah hampir 5 kali ini keliling untuk memberikan pelatihan, juga termasuk sosialisasi bagaimana pemanfaatan Jakaba untuk kegiatan kita di Upland. Nah, cuma dalam perjalanannya itu kan kawan-kawan karena dia baru tahu, lebih banyak fokus cerita kita itu pada bagaimana Jakaba itu ditumbuhkan, kemudian bagaimana itu dikembangkan, belum pada tingkat aplikasi. Jadi mungkin melalui kesempatan ini kita mungkin bisa memberikan informasi tambahan ya kepada kawan-kawan kita di Upland, karena kita tahu bahwa Upland mempunyai komuniti yang sangat berbeda, ini beragam kemarin ini ya. Jadi di situ ada tanaman keras dan juga ada tanaman hortikultura juga. Ada manggis, ada kopi, ada lada, juga ada pisang juga ya. Tapi di sisi lain juga ada kentang, ada bawang merah, bawang putih, terus dengan ya bawang putih ya, bawang itu. Nah, sekarang kita ingin tanya kepada Pak Renli dan Pak Junaidi ya pengalamannya untuk masing-masing ini. Jadi selama ini menurut pengalaman Pak Junaidi ya, terutama untuk yang padi, tadi kita ngomong padi pun kita juga punya ada 2 kabupaten itu yang padi organik Pak. Dan mereka membutuhkan sekali ya Jakaba ini sebagai bukan alternatif, mungkin ke depan itu menjadi satu-satunya pupuk yang harus menjadi yang harus kita pakai susahnya pupuk kimia sekarang. Mungkin bisa cerita pengalaman Abah mungkin tentang pemakaian Jakaba ini, terutama untuk aplikasinya. Untuk tanaman padi dengan menggunakan Jakaba, sejak masa vegetatif itu diaplikasikan melalui spray, itu antara 400 ml per tangki. Per tangki spray sekarang kan 16 liter, yang umum itu 16 liter, itu 400 ml per tangki. Namun ketika tanaman sudah menginjak katakanlah usia 20 hari, 25 hari, 1 bulan, itu bisa dinaikkan menjadi 600 ml per tangki. Bisa. Bahkan ketika nanti pada usia-usia generatif bisa 1 liter per tangki, Pak. Karena padi itu mampu dengan dosis tinggi, dan apalagi menggunakan Jakaba itu tunggal. Sangat bagus sekali dengan aplikasi 1 liter per tangki untuk padi. Itu pada masa kapan itu mulai penggunaan Jakaba untuk padi? Dimulai pada saat usia tanaman padi itu hidup. Biasanya kalau padi hidup itu pada usia sekitar 10 sampai 15 hari. Itu hidup sudah. Jadi dimulai sejak itu. Kita spray seminggu sekali atau 2 kali seminggu bisa, nggak apa-apa. Malah lebih bagus itu diaplikasikan 400 ml per tangki untuk pada usia-usia seperti itu. Jadi kalau padi memang lebih efektif spray ya? Ya, karena di spray itu kan ngenaknya 2. Pertama daun. Lepas dari daun dia akan masuk ke air. Oh gitu ya. Ya sama halnya dengan mengocor. Makanya ketika menggunakan dosis tinggi, katakanlah 1 liter, itu kelebihan dari diserap oleh daun, dia akan masuk ke air. Air juga akan diserap oleh akar, seperti itu. Nah, kalau pengalaman Pak Renli kan di sel kan kita gunakan apa ya? Tanaman kentang. Iya. Jadi pengalaman Pak Renli bagaimana di penerapan Jakaba? Oke, kebetulan Upland untuk di Minsal itu komoditi kita adalah komoditi kentang, dan kita sudah beberapa kali sudah masuk di 2 musim tanam.
musim tanam pertama itu cukup bagus, dan sekarang udah masuk musim tanam yang kedua, dan gayanya itu pengaruhnya sangat signifikan. Tetapi kami lebih banyak aplikasinya kocor, bukan spray tapi kocor. Tapi rekomendasi untuk kocor juga, kami pernah melakukannya itu seminggu sekali dengan dosis yang seperti Abah bilang tadi. Tapi untuk kocor, kami mulai dengan 1 liter per 16 liter air dikocor rata-rata 200 ml per satu pohon. Per satu pohon. Oh, per satu pohon. Per satu pohon. Ya, dari hasil itu. Dari air yang sudah dicampur dari cakaba. air. Nah, jadi air yang dicampur cakaba, masukkan ke satu tangki 16 itu. Nah, kemudian tinggal diperkirakan aja satu pohon itu 200 ml, dan itu dilakukan seminggu sekali. Kencang itu, Pak. Kencang sekali ya? Seminggu sekali, dan sangat dominan vegetatifnya, sehingga kami pun mengakalinya dengan membuat jakaba untuk menambah unsur-unsur kalium di dalam itu. Sudah dilakukan itu, dan aplikasinya cukup bagus. Dan memang kami berharap petani-petani yang ada di Modo Inding itu tidak lagi melihat jakaba sebagai alternatif, tapi sebagai kebutuhan utama, mengingat pupuk subsidi tidak lagi bisa untuk tanaman kentang. Untuk membeli pupuk untuk tanaman kentang harus menggunakan pupuk non subsidi yang harganya sangat mahal, kurang lebih 900 sampai 1 juta rupiah untuk per 50 kg. Tetapi menurut hemat kami, penggunaan jakaba setiap minggu itu, apakah itu kocor ataupun dispray, bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia, Pak. Selama ini pengalaman kita yang di Demplot kemarin itu sudah murni jakaba atau masih combine dengan pupuk kimia? Masih combine, untuk sampai hari ini masih combine, belum bisa full. Kita belum bisa full. Tetapi paling tidak pupuknya bisa menurunkan itu. Iya, sangat bisa menurunkan penggunaan pupuk normal. Dan jakaba, menurut kami, pengalaman kami, dia punya kemampuan, selain punya kemampuan menyiapkan unsur hara bagi tanaman dan kandungan unsur hara makro dan mikro dalam jakaba ini, tetapi dalam jakaba ini mikroorganisme di dalam jakaba itu punya kemampuan untuk mengurai pupuk-pupuk anorganik yang sudah lama dalam tanah dan terurai. Jakaba punya kemampuan untuk mengurai. Jadi ada bahan tertentu ya? Iya. Itu Pseudomonas atau yang Xanthomonasnya dulu? Di antara itu ya? Ya, karena gini, jakaba ini kan dari namanya sudah jamur, Pak. Iya. Sedangkan patogen itu masuk juga jamur, cuman jamur yang merugikan. Sedangkan jakaba ini jamur yang menguntungkan. Kita lawankan, kita sandingkan. Jadi sifatnya dari jamur patogen seperti Xanthomonas ataupun Fusarium katakanlah, atau Phytophthora, itu jakaba itu lawannya, Pak. Jakaba insya Allah mampu untuk melawan itu. Kalau yang untuk tanaman bawang merah. Ya, bawang merah ya, mungkin merah dulu. Bawang merah saya di rumah juga develop untuk bawang merah. Saya menggunakan untuk spray 400 ml sampai 600 ml per tangki 16 liter. Itu mulai di apa itu kocor? Spray kan ya? Spray. Ya. Oke, ya. Sebenarnya bagus dikocorkan. Cuman kami di lapangan itu dengan menggunakan spray. Nah, kalau Renly ini kan dua-duanya dilakukan, di spray dan dikocor. Sebenarnya tinggal petaninya mau menggunakan sistem kocor, di dua-duanya digunakan, dengan spray juga digunakan, boleh, malah tambah bagus. Begitu, Pak. Ya. Tapi dulu pernah saya juga lihat konten Abah Junedi ya, itu bahwa untuk jakaba ini bisa sebagai ZPT, terutama untuk benih padi, nggak salah saya. Iya. Itu bagaimana prosesnya? Gini, jakaba kalau menggunakan media, misalnya menggunakan dedak. Dedak itu kan ada kandungan vitamin B6.
B12. Dia kan tujuannya untuk pertumbuhan. Jadi bisa dikatakan asal muasal dari ZPT. Jadi ketika dijadikan media Jakaba, dia sangat bagus sekali untuk pertumbuhan. Jadi ada unsur semacam ZPT. Jadi kalau aplikasinya untuk untuk bibit untuk gabah itu gimana? Kalau gabah sebelum diperam atau dibasuh dulu dengan air, ditiriskan, lalu diberi Jakaba sekitar 20 mililiter, dicampurkan dengan air, direndam. Sekitar 1 hari 1 malam. Oh, 1 hari 1 malam. Setelah itu baru itu mempercepat tumbuhnya dari benih itu. Kalau untuk tanaman keras bagaimana performa? Untuk tanaman keras seperti kayu-kayuan, misalnya seperti manggis atau seperti kopi, itu bisa dikocorkan. Perbandingannya dosisnya itu bisa menggunakan 1:10, 1 liter banding 10 liter air biasa. Itu dikocorkan, dan bisa juga misalnya ditambah dengan pupuk kimia, nggak apa-apa. Oh, tambah kimia pun juga salah ya? Iya, nggak apa-apa. Soalnya beda tempat kan beda, kadang beda kesuburan tanahnya itu. Oke, mungkin terakhir Pak Reli yang berada selalu di lapangan ya. Dari hasil pelatihan kita kemarin, bagaimana itu respon dari kawan-kawan pelaku ya, mulai kita ada Pak Reli penyuluh, kemudian Pak Dek, dan petani sendiri setelah hasil pelatihan kita itu gimana Pak? Yang saya lihat setelah pelatihan ini sudah yang kelima, begitu animo petani, pelaku usaha, pelaku utama itu sangat kelihatannya. Contoh konkret yang barusan, kami barusan kasih materi, baru sementara praktek, itu biang yang dibawa oleh Pak Nofrisal dari Jakarta itu ludes. Itu salah satu bukti. Dan di lapangan, yang biang saya itu Pak, di lapangan itu, di kantor saya itu, hampir setiap hari itu orang datang minta. Tapi saya tidak kasih kalau siap dipakai. Saya bilang, kamu yang bikin ini. Karena memang sudah terasa. Ini sangat terasa. Maaf ya Bapak Ibu sekalian, saya tidak berani ngomong seperti ini kalau saya belum pernah melakukan, melihat buktinya, dan merasakan manfaatnya. Jadi kalaupun hari ini saya harus berkata seperti ini di depan kamera ini, itu berarti saya sudah merasakan betapa Jakaba ini punya manfaat. Karena saya mengandung filosofi Thomas ada di saya. Kalau belum saya lihat, saya belum merasakan, saya tidak bisa ngomong di depan umum seperti ini. Oleh karena itu, saya berharap para petani, mari kita tetap semangat dan melaksanakan tugas-tugas kita sebagai petani, tetapi juga harus diperhatikan. Setiap produk yang kita hasilkan itu harus aman untuk dikonsumsi, Pak, dan Upland peduli untuk itu. Tidak hanya sebatas meningkatkan produksi, tetapi produk yang dihasilkan oleh Upland itu harus juga sehat, ya. Sehat. Oke, Pak. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak Pak Abah Junaidi, Reni. Apa yang kita diskusikan pada hari ini telah menambah wacana dan wawasan dari pelajar-pelajar kita waktu kita menyampaikan itu. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti di lapangan kita lebih banyak lagi berdiskusi dengan para petani kita. Amin, amin. Seperti Pak Junaidi dan para narasumber kita di sini, itu sudah banyak itu permintaan dari kawan-kawan kabupaten bagian ke lapangan, terutama ketika kita melaksanakan pelatihan ekstern. Mungkin demikian sahabat tani dan rekan-rekan petani yang ada di Upland, jangan kita sore ini dengan Abah Junaidi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.